Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rahmawati Abbas SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Gorontalo, unit kerja SMK Negeri 1 Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul 1.2 eksplorasi konsep tugas bagian A. Yang pertama, cara kerja otak. Cara kerja otak manusia dipengaruhi oleh 4 bagian otak lainnya, yaitu otak luhur, otak primata, otak mamalia atau sistem limbik, dan otak reptil atau batang otak. Otak bekerja dalam 2 sistem berpikir yang berbeda, yaitu berpikir cepat dan berpikir lambat. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, atau menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, memimpin, dan berprestasi. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan untuk menentukan pilihan sendiri ataupun mengendalikan arah sesuai kemauan diri sendiri. Dan yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, untuk bergembira, untuk tertawa, dan untuk bermain. Selanjutnya, tahap tumbuh kembang menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, wiraga 0 sampai dengan 8 tahun. Pada periode ini, raga dan indera anak tumbuh pesat. Tak heran jika Ki Hajar Dewantara juga menyebutnya dengan taman indria. Periode ini guru harus berupaya fokus memberikan akses dan menyediakan pengalaman belajar agar anak makin merdeka dalam mengeksplorasi dunianya. Yang kedua, wiraga wirama 9 sampai dengan 16 tahun. Pada periode ini, anak mulai berkembang pikirannya, sehingga sebagai pendidik harus mulai fokus untuk menuntun proses berpikir anak agar mereka semakin selaras dan seirama dengan sesamanya maupun lingkungan. Yang ketiga, wirama 17 sampai dengan 24 tahun. Pada usia ini, guru harus mulai menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan mengenali potensi dirinya sehingga mereka akan sadar bahwa dirinya sebagai manusia yang merdeka. Selanjutnya, psikososial Erik Erikson. Tahap pertama 0 sampai dengan 1,5 tahun terkait kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap kedua usia 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun terkait otonomi versus rendah diri. Tahap ketiga usia 3 sampai dengan 5 tahun terkait inisiatif versus rasa bersalah. Tahap keempat usia 5 sampai dengan 12 tahun terkait produktivitas versus inferioritas. Tahap kelima usia 12 sampai dengan 18 tahun terkait identitas versus kebingungan peran. Dan tahap keenam usia 18 sampai dengan 40 tahun terkait keintiman versus isolasi. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertanyaan yang pertama adalah pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia dipengaruhi oleh cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, serta tumbuh kembang anak. Setiap manusia memiliki 2 sistem berpikir, tetapi terkadang ada yang dominan. Begitupun pada murid-murid, mereka memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Dalam hal ini, guru harus bisa memahami dan melatih anak untuk mengelola keduanya secara seimbang. Selain itu, setiap anak memiliki kebutuhan dasar yang apabila tidak terpenuhi dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan akan melanggar norma dan juga aturan yang ada. Pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup seorang anak dipengaruhi oleh peran besar orang tua dan lingkungan sekitar, sehingga guru harus mampu menggerakkan orang tua dan lingkungan sekitar untuk ikut berperan dalam pembentukan kebiasaan baik pada anak, sesuai dengan tumbuh kembang mereka serta selaras dengan kodrat yang mereka miliki.
harus dimiliki oleh guru penggerak. Yang pertama, mandiri, memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan yang berarti. Yang kedua, reflektif, melakukan introspeksi untuk memahami semua kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, kolaboratif, bekerja sama dan membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja dan pemangku kepentingan. Yang keempat, inovatif, menghasilkan ide-ide baru yang bermanfaat. Dan yang kelima, berpihak pada murid, mengutamakan kepentingan murid sebagai acuan utama. Demikian penjelasan Modul 1.2, Eksplorasi Konsep, tugas bagian A. Saya Rahmawati Abbas SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Gorontalo, Unit Kerja SMK Negeri 1 Gorontalo, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.